Ya, di sini saya akan menceritakan tentang kebun dan hutan di daerah terpencil Desa Babatan, Desa Kemirombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini adalah bekas areal perkampungan yang dulu pernah ditinggali oleh para leluhur kami, para pembuka desa, yang menjadikan lahan ini adalah areal perkampungan dan sekarang masuk dalam daftar hutan lindung. Itu jelas tidak benar. Kenapa yang demikian itu menyulitkan petani dan cara-cara teknik memiskinkan petani yang kebanyakan bertani dengan cara tradisional sejak zaman purba dilakukan. Mereka bertahan hidup bercocok tanam di lahan yang dimiliki oleh negara yang tadinya adalah perkampungan para leluhurnya yang telah tiada. Kenapa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin para petaninya? Dikarenakan menurut sejarah bangsa Indonesia melalui sejarahnya dituliskan 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, dan penguasaan tentang aturan hutan berkebun berladang yang masih menggunakan cara pajak sistem Belanda. Bagaimana Belanda sudah 350 tahun berjaya, Indonesia masih dalam keadaan semak belukar dan tidak mempunyai penghasilan yang lebih untuk menghidupi keluarganya, apalagi hidup mewah. Untuk mengurusi hutan sendiri, banyak aturan-aturan hutan yang tidak sesuai dengan yang tidak pro rakyat. Di antaranya sistem irigasi yang masih tradisional, sistem pengelolaan lahan yang masih manual dan tradisional, jauh berbeda dengan luar negeri yang negara maju yang mempunyai UMR lebih dari 200 USD per harinya dan penghasilan yang cukup atau berlebih walaupun dia bertani, karena semua dilakukan dengan mesin-mesin canggih dan modern, juga lebih cepat panen dan untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara ataupun di ekspor. Tapi di negara Indonesia yang konon merdeka, yang baru berjuang puluhan tahun, baru ingin maju, masih terkendala dengan keuangannya dan pendanaan yang saat ini belum sampai pada pedesaan, membangun desanya, areal pertaniannya dengan teknologi yang maju, mesin canggih, sehingga dapat memudahkan efisiensi kerja para petaninya. Di sini yang saya kabarkan, dalam luas lahan 1 hektar ini sudah didanai dengan dana sendiri kira-kira lebih dari 10 juta awal pembukaan lahannya. Terus ada aturan menanam pohon mahoni yang 80 tahun panen, dan petaninya belum tentu bisa menikmati panenannya karena tentu sistem perhutani yang menjualnya, dan rakyatnya hanya sebagai tenaga penggelondong, itu pun jika mampu, jika tidak hutannya akan rusak. Maka yang perlu
diperlukan utama di desa adalah dengan sistem pendanaan dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonominya, membangun ekonomi seperti mengadakan peternakan skala besar tingkat dusun atau desa. 2. Membangun bank. Ketiga, mengusulkan kepada pusat dan presiden, menteri, DPR-nya juga pejabat-pejabat negara untuk segera membangun pabrik uangnya, karena negara Indonesia sangat kritis pada areal pertanian yang masih dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia yang mudah, urbanisasi ke kota, menumpuk di kota, pengangguran, dan sebagainya. Sehingga negara yang luas ini perlu penataan, pendanaan, dana desa, dana dari negara agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Ditingkatkan kembali pendanaan di pos-pos pedesaan dusun terpencil dengan sistem perbankan yang baik, menunggu saat musim panen, mencicil, dan itu terus berproduksi nantinya, produksi tanaman yang dikembangkan petani, lalu kembali lagi ke negara, negara mencetak lagi uang. Begitu seterusnya. Seharusnya negara ini didanai tidak hanya mengandalkan dana utang, lalu utang itu supaya mudah melunasi, membangun jalan-jalan tol saja, sehingga nanti uang rakyat, pajak rakyat naik, semua naik. Itu jelas tidak benar. Maka penerapan dana yang utama adalah mendirikan pabrik uangnya, mencetak uangnya, dan segala keperluan tentang uang, tentang kertasnya juga, bahan kertasnya, memanfaatkan hutan-hutan ini untuk dikembangkan tanaman penghasil kertasnya, lalu mendanai desa-desa agar maju pertaniannya, agar kehidupan berkelanjutan berbangsa dan bernegara selalu ada tentang bahan pangan, produksi, dan kemajuan ekonomi buat rakyatnya, sehingga tidak memiskinkan di satu sisi profesi pekerjaan yang masih sisa 40%, harus mencukupi 60%, bahkan 80%, sampai jika diekspor, maka perlu diterapkan sistem-sistem baru menggarap tanah lahan negara yang sudah merdeka dengan bersama maju, bersama diperjuangkan rakyatnya, bersama pemimpin pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan tanah bumi perdikan. Maka di sini perlu diterapkan hal-hal terbaru agar masyarakat bisa mengenyam kemerdekaan itu dan arti buah manis dari harga namanya merdeka, yang diperjuangkan oleh para leluhur dan nenek moyang pahlawannya bersama rakyatnya mencapai merdeka dengan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, untuk saudara-saudara yang sudah diposisikan penting menjabat sebagai suatu jabatan penting di negara, dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan juga para menteri, DPR, juga presidennya, mohon harap direvisi kata-kata saya atau video saya ini agar menjadi program andalan untuk menjadi tujuan utama bekerja mendanai negara, tidak dengan jalan hutang. Sekian dan terima kasih video saya ini. Semoga saya kabarkan dimanapun Anda berada, terjangkau di semua seluruh bangsa
dari Sabang sampai Merauke dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan selalu mempunyai ilmu-ilmu baru yang ditampilkan seseorang seperti saya ini, walaupun masih 0 subscriber. Sekian dan terima kasih.